Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan ia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala firman-Mu yang boleh memberikan identitas yang baru kepada umat-Mu. Firman-Mu yang bertahan berabad-abad. Langit dan bumi tetap ada dan segala pekerjaan manusia silih berganti ada di atasnya. Kerajaan yang satu datang, kerajaan yang lain pergi. Peradaban yang satu muncul, lalu kemudian lenyap. Mesir yang jaya sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah digantikan oleh penduduk yang lain. Anak-anak manusia membuat banyak karya, dan itu lenyap ya Tuhan. Tetapi firman-Mu tetap selamanya. Langit dan bumi tetap selamanya. Janji-Mu tetap selamanya. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami, umat-Mu ini, alasan untuk kami boleh berharap. Berharap melampaui kehidupan ini. Berharap melampaui kefanaan kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan diri-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan janji-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya bagian Alkitab yang kami renungkan sebentar lagi boleh berbunyi bagi kami, boleh menjadikan kami manusia-manusia yang baru juga, karena kami mengetahui siapa yang menyelenggarakan kehidupan dan siapa yang boleh membuat kehidupan ini penuh bagi kami dan bagi segala makhluk. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita udah baca mengenai awal perjalanan Abraham ya. Jadi Abram, belum Abraham namanya, Abram itu rupanya bukan pergi ke Kanaan, itu sebagai orang pertama di keluarga itu yang pergi ke Kanaan. Rupanya ayahnya Abram, yakni Terah, itu udah lebih dulu punya perjalanan ke Kanaan. Ya, jadi urusan ke Kanaan, berangkat dari Ur Kasdim, itu rupanya bukan satu-satunya panggilan dari Abraham atau Abram ya. Rupanya itu sudah dilakukan sama Terah, dan kita tahu Terah itu bukan orang yang mengikuti Allah yang sama dengan Abram. Terah itu menyembah Allah yang lain. Ya. Nahor juga menyembah Allah yang lain. Jadi Terah kenapa pergi ke Kanaan? Kita nggak dikasih tahu sih di sini. Mungkin dia dengar di sana subur atau apapun, kita nggak tahu. Cuman ya pasti Terah itu sudah dalam perjalanan ke Kanaan. Ya. Cuman, kemudian dalam pasal 12 ayat 1, kita tahu Tuhan berjumpa dengan Abram, lalu kemudian Tuhan memberikan dua perintah kepada Abram. Yang pertama, pergilah dari negerimu. Ya, dari negerimu. Nggak dikasih tahu negeri di sini adalah Ur, tapi pergilah dari negerimu. Lalu kedua, pergilah, kenapa? Mereka ada di Haran, dan Haran bukan negeri mereka. Ya, karena mereka kan sedang dalam perjalanan ke Kanaan, numpang di Haran, lalu ada yang mati di sana. Ya, yang mati adalah orang yang namanya Haran. Itu adalah siapa? Anaknya papanya Abram, jadi adiknya Abram atau mungkin kokonya Abram, kita nggak tahu. Yang pasti Abram, papanya Lot, itu mati di di negeri kelahirannya di Ur Kasdim ya. Lalu kemudian Terah mati di kota yang dikasih nama pakai nama anaknya itu, yaitu Haran. Lalu kemudian Abram mendapat panggilan untuk apa jadinya? Bukan untuk masuk ke Kanaan sebetulnya, ya pertama-tama, tapi untuk pergi dari negerinya, dari rumah ayahnya, dan mengikuti Tuhan. Ya, dan mengikuti Tuhan. Dan memang Tuhan kemudian membawa Abram ke tempat yang dituju sama papanya juga. Ya, nah, walaupun papanya udah mati di jalan, nggak nyampe ke tujuannya. Nah, ini mengingatkan kita sama apa? Sama komentar di dalam catatan Kejadian pasal yang kedua, sewaktu menggambarkan laki-laki dan perempuan itu ketika mereka bertemu. Ya, dikatakan dalam ayat 24, sebab itu, nah ini catatan dari orang Israel sebetulnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, jadi ini
digemakan lagi dalam pasal 12. Abram itu meninggalkan ayahnya dan kemudian diajak untuk mengikuti Tuhan. Nah, meninggalkan ayah di sini dalam konteks orang Israel zaman dulu itu sesuatu yang besar banget ya, karena ayah itu mewariskan masa depan kepada anaknya, sesuatu yang adalah bagian dari masa lalu ya. Nah, karena ibu itu waktu itu tidak dihitung di dalam garis keturunan karena mereka patriarkal bukan matriarkal. Jadi ada dua macam. Keturunan dihitung dari mamanya siapa atau papanya siapa. Nah, orang Israel itu waktu itu seperti bangsa-bangsa yang lain itu mengikuti patriarkal. Jadi papanya siapa? Ya. Kenapa? Ditulis ayahnya dan ibunya. Oh, ditulis ayahnya dan ibunya. Oh ya, betul. Kenapa? Di ayat berapa? Pasal 2 ayat 2. Pasal 12 ayat 24. 24. Pasal 2 ayat 24. Oh ya. Betul. Maksudnya pasal 2 itu dikatakan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, tapi dalam pasal 12 hanya ayahnya. That's interesting. Ya. Apanya? Betul. Dan kita bisa ngomong juga, kalau pasal 2 ayat 24 ini papa mamanya Adam siapa gitu kan? Mamanya kan nggak ada. Kalau papanya mungkin Allah Bapa di surga, tapi mamanya nggak ada. Kenapa? Tapi ini komentar orang Israel. Betul, komentar orang yang menceritakan cerita ini. Jadi maksudnya adalah, itu sebabnya laki-laki yang meninggalkan rumah ayahnya itu praktik dari orang Israel sendiri, bukan Adam dan Hawa. Ya, itu betul. Tapi oke, kita kembali ke sini ya. So, Abram itu adalah orang yang dipanggil keluar dari masa lalu, dipanggil keluar dari cara-cara hidup yang lama. Nah, cara-cara hidup yang lama kita bisa lihat dari daftar keturunan Terah ya di situ ya. Terah itu keturunan Sem, betul kan? Dan Sem itu orang yang berasal dari keturunan Nuh, dan Nuh itu dari keturunannya Set. Ya, Set itu anaknya Adam dan seterusnya. Yang ketiga yang menggantikan Habel. Jadi itu terus-menerus manusia itu bikin kehidupan di bumi, tapi dalam pasal yang ke-11, ya pasal 11 ini menarik karena kalau kamu lihat dari pasal 1 sampai pasal 11, itu semua nama-namanya kayak agak simbolik sebetulnya. Nggak langsung ada kaitan sama orang Israel. Mulai pasal 12 langsung ada kaitan sama orang Israel. Abram itu bapak Israel. Ya. Nah, artinya apa? Pasal 1 sampai 11 itu nggak terlalu jelas waktunya kapan. Dan pasal 1 sampai 11 diakhiri dengan pasal 11, yaitu manusia ingin mencari nama. Ini menarik ya. Manusia pengen cari nama supaya apa? Menara Babel itu. Cari nama supaya kita tidak terserak di bumi. Supaya kita punya kesatuan. Ya, kesatuan dan persatuan. Itu kekuatan kita. Yuk kita cari nama. Nama di situ juga bisa berarti reputasi. Yuk kita cari reputasi. Orang suka bilang apa? Mengharumkan nama Indonesia. Mengharumkan nama Amerika. Mengharumkan nama Singapura misalnya. Mengharumkan, bikin harum. Bikin namanya bagus. Ya, jadi nama sama reputasi itu ada hubungan sama persatuan. Orang itu ingin bersatu, orang itu ingin tidak terserak, tidak terpencar-pencar, dipersatukan sama nama. Tapi kemudian, nama yang bersatu ini membawa kepada mereka satu kecelakaan. Karena mereka ingin mendirikan menara yang tinggi supaya mereka punya persatuan, malah Tuhan menyerakkan mereka, malah Tuhan mengkacau balaukan mereka. Nah, di sini kemudian menarik, Abram sewaktu dipanggil sama Tuhan, dia sudah punya nama. Namanya ada dalam klan dia, suku dia, nama keluarga dia. Tapi kemudian Tuhan bilang apa? Tinggalkan itu. Nama keluarganya mungkin Terah kali ya. Abram bin Terah gitu kan. Dan Terah itu anak daripada yang sebelumnya lagi ya. Terah itu anaknya siapa? Ya, keturunannya Sem.
Terah itu anaknya Nahor, ya. Jadi Nahor itu memperanakan Terah. Oke, terus Abram itu sudah punya nama di situ, punya nama keluarga, punya reputasi keluarga, punya sesuatu masa lalu yang baik juga, yang mempersatukan. Tapi Tuhan terus bilang apa? Tinggalkan itu, karena Tuhan ingin memimpin Abram kepada masa depan yang baru. Dan kita melihat di sini, kemudian masa depan yang baru itu melibatkan sesuatu yang beda sekali dengan apa yang ingin dicapai sama orang-orang di Menara Babel. Melibatkan orang-orang lain di luar klan Abram. Jadi masa depan Abram melibatkan bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa itu mendapatkan apa dari Abram? Mendapatkan berkat dari Abram. Ya, aku akan menjadikan namamu masyhur, itu sama dengan yang ingin dikejar orang di Babel. Tetapi bukan masyhur demi masyhur, tapi membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi bangsa yang besar, tapi bukan besar demi besar, tapi demi menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Ya, jadi masa depannya Abram ini beda sama masa depan yang ingin dicapai oleh orang-orang di Menara Babel. Orang-orang di Menara Babel ingin membuat menara yang ujungnya sampai ke langit, supaya mereka punya persatuan, supaya mereka punya nama baik, dan ujungnya supaya mereka boleh mengendalikan Tuhan, mengendalikan masa depan. Tapi Abram dipanggil Tuhan agar dia mengetahui bahwa masa depan itu nggak bisa dia kendalikan, tapi dia dikendalikan oleh masa depan itu. Dia dipanggil berjalan bersama Tuhan menuju masa depan itu. Dan kemudian Abraham berespon pada Tuhan. Apa respon Abram? Abram kemudian berjalan bersama dengan Tuhan setelah dia mendirikan sebuah mezbah di Betel. Nanti kita tahu Betel ini tempat di mana Yakub. Sebelum Yakub namanya Luz. Tapi di sini dicatat pakai nama barunya Betel. Ya, jadi Yakub itu datang ke tempatnya Abram itu. Ya. Oke, lalu kemudian Abram berjalan ya, makin jauh ke tanah Negeb. Tapi kemudian terjadi sesuatu, apa itu? Muncul kelaparan, ya, muncul kelaparan. Lalu ketika muncul kelaparan, Abram berlindung di Mesir. Dan apa yang Abram kemudian lakukan di Mesir? Nah, ini catatan hal yang menarik ya. Yang membuat kita tahu bahwa Alkitab ini dikasih kepada kita bukan sebagai cerita-cerita moral atau cerita kita meneladani hidupnya Abram atau siapapun ya. Tapi ini adalah cerita mengenai sejarah umat Tuhan, riwayat umat Tuhan. Betul. Jadi bahkan digambarkan di sini, Abram itu berusaha menipu Fir'aun. Tapi dia punya alasan yang bagus. Apa alasannya? Alasan Abram, dia nggak mau mati konyol. Tapi, apakah ketakutan... diambil. Tapi nanya nih, apakah ketakutan Abram itu pada akhirnya terbukti nggak? Enggak. Tahu dari mana? Exactly. Jadi sewaktu ketahuan bahwa itu bukan adiknya Abram doang, memang dia adiknya Abram sih, tapi bukan hanya adiknya Abram, tapi juga istrinya Abram. Firaun bukan kurang ajar ya kamu menipu saya, ayo pengawal, penggal kepalanya gitu ya, off with his head. Dia nggak bilang begitu loh. Kenapa? Betul, bahkan Abram boleh membawa segala pemberian-pemberian yang tadinya diberikan oleh Firaun. Jadi artinya apa? Dalam cerita ini diceritakan bahwa Abram curiga negatif sama Firaun, tapi terbukti kecurigaannya itu pada akhir cerita salah. Ya, ternyata Firaun nggak sejahat yang dipikir Abram. Dan itu menarik ya, karena apa? Karena orang Israel yang menceritakan cerita ini kan sebelumnya diperbudak sama Fir'aun.
Ya, sebelumnya diperbudak sama Firaun, tapi mereka itu kemudian menceritakan sebuah cerita di mana bapaknya mereka, Abram, curiga sama Firaun, lalu menipu Firaun, lalu bikin Firaun kena kutuk, bukan dapat berkat, tapi malah kena kutuk. Betul kan? Firaunnya sudah lain, tapi tetap namanya yang dipanggil yang sama, ya. Firaunnya memang sudah lain, itu betul. Karena ini Firaun yang masih garis keturunan yang mengenal Yusuf nanti, tapi ya, dia mengenal Yusuf. Tapi oke, Firaun ini adalah Firaun yang kemudian digambarkan ternyata tidak sejahat yang Abram pikir, ya. Kecurigaan Abram adalah apa? Kecurigaan Abram dalam ayat yang ke 12 dan 13, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, maka mereka akan membunuh aku. Itu nggak terbukti. Ketika Firaun mengetahui itu istrinya Abram, dia tidak membunuh Abram. Taunya adalah, ya waktu Firaun kasih tahu Abram, Firaun panggil Abram ke istananya kan, setelah Tuhan menimpakan tulah yang hebat pada Firaun, lalu Firaun panggil Abram ayat 18, lalu ngomong begini, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa dia istrimu? Kok bisa tahu? Karena dia mendapat tulah yang hebat. Nah itu juga menarik. Kenapa Firaun bisa tahu ya? Apa hubungannya tuh yang hebat? Betul, kok Firaun bisa nebak ya? Jawabannya karena kelihatannya Tuhan kasih tahu Firaun kayaknya, ya, kayaknya, tapi nggak dibilang sih di sini. Cuman dibilang Tuhan menimpakan tulah yang hebat, ya. Mungkin Firaun dibikin bengkok. Tapi intinya Firaun itu mengantar Sarah kembali kepada Abram, dan bahkan diceritakan dalam ayat 20, Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi. Jadi Abram tuh dikawal untuk pergi, bukan just diusir loh, dikawal untuk pergi dari situ dengan segala pemberian yang berlimpah-limpah. Jadi Firaun membalas kejahatan Abram dengan kebaikan. Padahal Abram itu pahlawannya mestinya di sini. Dia bapaknya Israel. Dan orang Israel menyimpan tulisan yang mana bapaknya Israel kok malah dibaikin sama tokoh jahat yang dulu jahatin mereka. Ya, ini ceritanya yang kita lihat di sini. Oke, lalu apa hubungannya sama masa lalu? Tapi kira ini ada hubungannya dengan masa lalu, ya. Karena dalam masa lalunya Abram kita tahu dunia dipenuhi kejahatan, masih ingat Nuh? Dan dalam dunia dipenuhi kejahatan, yang jahat dibalas jahat, yang baik dibalas jahat. Ya, orang itu cuma ingin bikin yang jahat sama sesamanya, ingin saling memanfaatkan dengan berbagai cara. Yang lemah dimakan, yang bodoh ditipu, yang buruk dihina. Tetapi rupanya Tuhan membukakan sebuah masa depan di mana umat Tuhan nggak harus berespon seperti itu. Umat Tuhan bisa berespon secara berbeda banget, ya. Tetapi mereka harus belajar, seperti Abram. Abram itu belajar. Dia belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tapi dalam belajar berkali-kali bisa salah, ya. Karena Abram di sini juga kemudian hari bikin kesalahan yang sama waktu dia mampir di rumahnya Abimelek. Ya, jadi bukan hanya di tempat Firaun tapi juga di tempat Abimelek. Cuman dia mengatakan juga, ini adalah adikku, ya, tetapi ternyata bukan adik. Ya. Oke. Nanti dalam pasal 20, ya. Tapi nanti kita lihat lagi yang Abimelek pada kali-kali berikutnya. Cuman hari ini kita belajar bahwa umat Tuhan kadang-kadang itu melihat umat yang lain yang tidak menyembah Allah yang sama itu sebagai jahat, tidak mengenal hukum dan seterusnya. Tapi dalam cerita-cerita Alkitab justru dikatakan sebaliknya, ya. Kadang-kadang umat Tuhan yang salah dan umat yang lain itu yang mengajar mereka bahwa mereka harus lebih percaya kepada Tuhan mereka. Ya, mereka harus lebih percaya kepada Allahnya Abram. Oke. Lalu kemudian umat Tuhan itu juga bisa berlaku seperti yang bukan umat Tuhan. Dan pada saat itu, yang bukan umat Tuhan itulah yang mengajar umat Tuhan untuk hidup lebih setia kepada Tuhannya. Oke.
Lalu kita melihat di sini pelajaran yang ketiga. Perempuan itu dalam seluruh perjanjian lama sering dilihat sebagai cuman alat, ya, mesin bikin bayi, boneka pajangan supaya suaminya terlihat bagus, ya, atau apapun lah, hal-hal seperti itu, ya, buat rebutan, buat bikin perang dan segala macam. Tetapi Tuhan itu rupanya tidak berespons kepada budaya bikinan manusia yang seperti itu. Perempuan itu buat Tuhan rupanya bukan cuman pajangan atau mesin bikin bayi atau apapun. Tapi rupanya perempuan itu buat Tuhan adalah juga manusia. Ya, manusia. Gambar dan rupa Allah yang dalam persekutuan kemudian menyatakan siapa itu Tuhan. Ya, mewakili Tuhan di bumi dalam persekutuan. Marilah kita menjadikan buat kita gambar manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Lalu kemudian Tuhan menciptakan mereka. Lalu dalam pasal 1 ayat 27 digambarkan apa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dalam persekutuan laki-laki dan perempuan, ya, dan di bumi ini selalu hampir 50%, separuh laki, separuh perempuan. Dalam perjumpaan mereka kita lihat sering kali yang terjadi adalah laki-laki menindas perempuan atau perempuan menindas laki-laki dalam kasus yang lebih minimal. Tetapi dalam cerita Tuhan tidak harus seperti itu, karena yang terjadi adalah ketika mereka bersekutu dengan baik, ketika mereka saling mengasihi, yang terjadi adalah orang dapat mengenali rajanya itu siapa. Oh, ternyata rajanya itu Tuhan. Ya, rajanya itu seperti itu. Tuannya rupanya seperti itu. Dan itu kita lihat dalam gambaran cerita Yesus, bukan? Dalam gambaran cerita Yesus, ada laki-laki dan perempuan yang bersekutu dengan baik. Yesus menerima murid yang namanya Maria misalnya, yang berlaku kayak cowok. Karena Maria itu duduk di kaki Yesus mendengarkan Yesus. Rabi itu nggak punya murid cewek. Rabi itu hanya punya murid cowok. Cewek itu nggak sekolah. Tapi Yesus terus bilang apa? Maria nggak usah, Marta kamu nggak usah ganggu adikmu. Dia sudah pilih yang terbaik. Yaitu dia jadi muridku. Nah, Yesus itu menanggung malu loh. Karena apa? Malu banget masa biarin cewek jadi murid. Rabi macam apa itu, kelas 2 kelas embek. Gitu ya. Masa muridnya perempuan. Tetapi Yesus tidak berespon sama itu. Yesus malah memuji perempuan yang lain yang dituduh boros karena mengurapi Yesus pakai minyak yang harganya 300 hari gaji. Ya, mahal sekali minyaknya, hanya untuk sekali tuangin ke kepala Yesus dan kaki Yesus. Terus Yesus bilang apa? Hei, di mana-mana Injil diberitakan, perempuan ini akan diingat. Yesus tuh belain orang-orang kayak gitu. Itu aneh sekali, memalukan buat rabi, buat pengajar Israel. Tapi Yesus tidak malu, ya, karena dia berespon pada cerita yang berbeda. Dalam cerita Yesus, perempuan-perempuan itu justru menjadi saksi pertama kebangkitan, saksi pertama datangnya Mesias, inkarnasi, ya, mamanya Yesus, bukan? Jadi malaikat Gabriel datang pertama bukan kepada Yusuf, kepada Maria. Yesus menampakkan diri pertama kali kepada siapa? Setelah dia bangkit, kepada Maria juga, Maria Magdalena, ibu Klopas atau siapa itu, ya, Salome atau siapa, Kleopas yang datang ke kubur pada pagi itu. So, ya, Kleopas, bukan Kleopatra. Oke. So, ya, saya kira ini adalah sebuah kisah di mana kita melihat dalam cerita Abram di sini. Umat Tuhan tidak selalu digambarkan superior secara moral, ya, tidak selalu digambarkan baik, panutan, teladan, tapi kadang-kadang memalukan. Ya, kadang-kadang memalukan, lemah, bodoh. Dan yang bukan umat Tuhan justru menolong mereka untuk hidup lebih selaras dengan janji Tuhan mereka. Tapi itu tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, umat Tuhan nggak harus lebih kuat, lebih terhormat, lebih pandai, nggak harus begitu. Kenapa? Karena tokoh utama, tokoh jagoannya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan manusia, tetapi Tuhan. Ya, bahkan bukan orang-orang hebat seperti Abram. Oke. Mari kita masuk dalam doa. Ya, nggak apa-apa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala pemberian-Mu bagi kami. Pemberian-Mu yang berlimpah-limpah bagi orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya. Orang-orang yang tidak pernah bekerja untuk menerimanya. Orang-orang yang tidak pernah berhasil untuk mencapainya.
Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami pengharapan. Kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami alasan untuk kami boleh menerima keadaan diri kami sendiri. Karena Engkau menerima kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami alasan untuk hidup di dalam kebenaran. Karena kami tidak membutuhkan kebohongan untuk kami memastikan kami mendapat sesuatu yang tidak ada nilainya. Yang juga tidak mungkin didapat melalui penipuan itu. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau menunjukkan kepada kami dalam cerita riwayat umat-Mu sendiri, sejarah dari diri kami sendiri, bagaimana tidak selalu umat-Mu itu berlaku terhormat atau baik, tetapi Engkau adalah Tuhan yang terhormat dan baik. Engkau adalah Tuhan yang perkataannya tetap turun-temurun. Engkau adalah Tuhan yang perkataannya dapat kami andalkan. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan semacam itu. Tuhan yang bukan hanya dapat menolong mereka yang kuat, Tuhan yang bukan hanya menjadi kehormatan bagi mereka yang terhormat, tapi Tuhan yang juga dapat menolong mereka yang tidak berdaya dan menjadi suatu kehormatan bagi mereka yang hina. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keadaan diri-Mu yang tidak pernah kami minta, tidak pernah kami harapkan, tetapi Engkau memberikannya kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk menjadi Tuhan kami. Terima kasih Engkau sudi untuk mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan ia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala firman-Mu yang boleh memberikan identitas yang baru kepada umat-Mu. Firman-Mu yang bertahan berabad-abad. Langit dan bumi tetap ada dan segala pekerjaan manusia silih berganti ada di atasnya. Kerajaan yang satu datang, kerajaan yang lain pergi. Peradaban yang satu muncul, lalu kemudian lenyap. Mesir yang jaya sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah digantikan oleh penduduk yang lain. Anak-anak manusia membuat banyak karya, dan itu lenyap ya Tuhan. Tetapi firman-Mu tetap selamanya. Langit dan bumi tetap selamanya. Janji-Mu tetap selamanya. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami, umat-Mu ini, alasan untuk kami boleh berharap. Berharap melampaui kehidupan ini. Berharap melampaui kefanaan kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan diri-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan janji-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya bagian Alkitab yang kami renungkan sebentar lagi boleh berbunyi bagi kami, boleh menjadikan kami manusia-manusia yang baru juga,